Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik. Oke, untuk bahasa Inggris hari ini kita sudah masuk di lesson 11, lesson 11. Title is How do we communicate? Bagaimana cara kita berkomunikasi? You will learn about, kalian akan belajar tentang adjective, yaitu kata sifat, and then kind of communication devices. Nah, jenis-jenis alat atau perangkat komunikasi. Sebelum masuk ke pembahasan, mohon lihat untuk dialog berikut ya, mohon disimak. What is that? Apa itu? That is a radio. Itu adalah sebuah radio. Is it yours? Apakah itu milikmu? Yes, it is. Ya, betul. I bought it with my father at Mangga 2. Aku membelinya bersama ayahku di Mangga 2. Berikut adalah alat-alat yang digunakan untuk berkomunikasi. Kita lihat dari gambar pertama. Computer, komputer. Laptop, laptop. Newspaper, koran. Telepon, telepon. Smartphone, telepon genggam. Letter, surat. Television, televisi. Magazine, majalah. Radio, radio. Nah, tentunya untuk berkomunikasi ada perubahan perkembangan dari masa ke masa. Nah, pada perkembangan komunikasi tentunya kalian sudah bisa tahu ya bagaimana bentuk-bentuk alat komunikasi pada zaman sekarang. Nah, berikut adalah kosakata yang bisa kalian pahami dalam perkembangan komunikasi. Old di sini berarti zaman dahulu. Old juga berarti tua. Pada kalimat yang akan kita bahas atau materi yang akan kita bahas tentang communication devices. Jadi old bisa berarti untuk zaman dulu atau pada masa dulu. Modern yaitu zaman sekarang atau zaman saat ini. Jadi perkembangan komunikasi atau communication devices yaitu untuk perkembangan zaman dulu dan zaman sekarang. Nantinya kalian akan bisa membedakan perangkat-perangkat yang digunakan pada zaman dahulu dan pada zaman sekarang atau pada zaman saat ini. Dari bentuk juga sangat berbeda ya. Jika dahulu TV menggunakan TV tabung, nah pada zaman sekarang kebanyakan untuk TV kita sudah menggunakan TV flat ya. Jadi tidak ada untuk layar tabung cembungnya ke belakang. Mohon disimak untuk teks berikut agar kalian bisa menjawab soal dengan baik. Everyone need to talk. Setiap orang butuh untuk berkomunikasi. To give information, untuk memberikan informasi, and to send message to others, dan untuk menyampaikan pesan ke orang lain. They also need to get message or information from others. Mereka juga membutuhkan pesan dan atau informasi dari orang lain. A long time ago, pada zaman dahulu, it was difficult to communicate with others. Sangat sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain. With other people in different places, berkomunikasi dengan orang lain pada tempat yang berbeda. It took time and was very expensive. Nah, itu membutuhkan waktu yang lama dan juga sangat mahal. But today, tetapi saat ini, everyone can communicate easier, faster, and cheaper. Setiap orang dapat berkomunikasi dengan mudah, cepat, dan murah by using electronic communication devices, dengan menggunakan perangkat komunikasi elektronik such as smartphone, telepon, computers, and many more, seperti telepon genggam, telepon, komputer, dan banyak lagi. Berikut vocabulary yang perlu kalian ketahui. Big artinya besar, expensive artinya mahal, easy artinya mudah, difficult artinya sulit, important artinya penting. Baik, berikutnya kalian akan belajar mengenai adjektif. Adjektif atau kata sifat adalah kata yang berfungsi untuk menerangkan atau mendeskripsikan kata benda. Nah, untuk bahasan kali ini kalian akan belajar mengenai komparatif adjektif.
Comparative adjective adalah pola kalimat dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk membandingkan dua hal. Ketika kita memperhatikan atau membicarakan dua hal, tentu kita bisa membandingkan satu sama lain. Untuk itu, kita menggunakan comparative adjective untuk menjelaskan perbedaannya. Kita lihat pada contoh berikut. Bentuk komparatif dari adjektif long adalah longer. We can say A is longer than B. Kita dapat mengatakan A lebih panjang dari B. Bentuk komparatif dari adjektif tall adalah taller. Nah, we can say A is taller than B. A lebih tinggi daripada B. Bentuk komparatif dari adjektif expensive adalah more expensive. We can say B is more expensive than A. B lebih mahal daripada A. Bentuk komparatif dari adjektif cheap adalah cheaper. We can say A is cheaper than B. A lebih murah daripada B. Bentuk komparatif terbagi menjadi dua, yaitu short adjective plus er atau ditambah er saja, kemudian long adjective ada penambahan kata more. Nah, untuk bagaimana perbedaannya, mohon disimak pada slide berikut. Nah, ini adalah contoh untuk short adjective atau kata sifat yang katanya pendek, jadi hanya ditambah er saja belakangnya. Jadi dari kata long menjadi longer, short menjadi shorter, dan seterusnya. Kalian bisa melihat sendiri pada tabel. Kemudian berikutnya ada kata long adjective, yaitu kata sifat yang panjang. Pada long adjective ada penambahan more di depan kata adjektifnya, seperti contohnya more expensive, more handsome, dan sebagainya. Ya, jadi untuk penambahan er ada pada kata short adjective, dan untuk penambahan more yaitu sebelum kata sifat ada pada kata sifat yang panjang. Baik, untuk pembahasan bahasa Inggris pada lesson 11 kali ini Miss rasa cukup. Semoga kalian bisa mengerti dan paham akan penjelasan dari Miss Nur dan bisa mengerjakan soal dengan baik. Oke, untuk selanjutnya kalian akan mengerjakan soal seperti biasa via link Google Form. Jangan lupa disalin untuk soal dan jawaban benar saja ya sebelum dikirim. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.